Saya dari Jakarta, Bu. Pas kebetulan jalan ke sini. Hari kelima di Jambi. Saat ini saya berada di kawasan Candi Muaro Jambi. Ini sebenarnya adalah kali kedua saya dalam tahun ini ke Candi Muaro Jambi. Tetapi footage saya yang sebelumnya entah kenapa hilang di mana, saya nggak tahu. Alhasil ketika saya ke Jambi ini, saya jalan lagi ke Candi Muaro Jambi. Jadi saya mau ngajak kalian untuk lihat-lihat bagaimana sih Candi Muaro Jambi itu. Dan kita akan lihat dari udara karena saya dapat izin untuk ngedrone. Di kawasan ini selain terdapat candi dan juga arca-arca seperti di tempat-tempat lain, juga ada museum. Jadi kalau misalkan kalian berkunjung ke Candi Muaro Jambi dan ingin mendapatkan informasi yang lebih lengkap mengenai lokasi ini, bisa mampir ke museum. Di sana kalian bisa bertanya kepada petugas yang ada di situ untuk informasi-informasi atau sejarah mengenai kompleks percandian ini. Sebagai sebuah lokasi sejarah, kompleks percandian itu biasanya merupakan tempat peribadatan bagi beberapa agama, contohnya mungkin Hindu dan Buddha. Dari itu makanya kita diminta untuk menaati beberapa aturan seperti misalnya tidak berteriak-teriak, tidak membuang sampah sembarangan, tidak memanjat-manjat struktur candi, dan bertindak atau bertingkah laku sebagaimana layaknya kita berada di sebuah rumah ibadah. Tidak hanya di Candi Muaro Jambi ini, tapi di tempat-tempat lain seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan seterusnya. Kawasan Candi Muaro Jambi merupakan kawasan candi yang terluas di Asia Tenggara. Luasnya sendiri sekitar 3.981.000 hektar. Luar biasa kan? Nah, di sini terdapat 84 candi yang sudah ditemukan. Dari 84 itu 8 sudah dipugar atau sudah bisa kelihatan bentuknya lah. Nah, dengan demikian kita bisa ngelihat tidak hanya luas tapi juga banyak sekali candinya. Memang candinya tidak sebesar-besar seperti di Borobudur atau Prambanan, tapi banyak banget sehingga kalau kita ada di sini, kita bisa sewa sepeda untuk bisa pindah dari satu candi ke candi lainnya. Ya, hitung-hitung kita belajar sejarah, menikmati alam, dan juga olahraga.
Di belakang saya ini adalah sepeda-sepeda yang disewakan bagi para pengunjung kawasan Candi Muaro Jambi. Tidak hanya sepeda bagi orang dewasa, tapi juga ada sepeda untuk anak-anak. Sehingga buat kalian yang berkunjung ke sini bersama dengan keluarga, anak-anaknya juga bisa naik sepeda keliling-keliling kawasan Muaro Jambi ini. Nah, sewanya kalau saya tidak salah 10 sampai dengan 15.000. Pakai sepuasnya sampai ke bagian belakang candi. Jadi seperti yang sudah saya bilang, di sini kalian tidak hanya bisa melihat ornamen-ornamen atau artefak-artefak lama dan kuno, juga kalian bisa olahraga. Kalau misalkan kalian kesini dan haus serta lapar, jangan khawatir karena di sini juga ada kantin-kantin yang menjajakan sajian ringan, makanan maupun minuman. Jadi jangan khawatir. Nah, yang menarik di sini adalah walaupun ada kantin-kantin semacam ini, namun kantin-kantin ini tidak dibuka di sembarang tempat. Jadi kantin-kantin ini dilokalisir di bagian depan kawasan Candi Muaro Jambi. Yang berjualan di sini adalah warga yang ada di sekitar kawasan ini. Itulah yang membuat lokasi ini keren, walaupun ada kantin tapi tidak sembarangan, dan kita masih bisa menikmati keasrian wilayah atau kawasan Candi Muaro Jambi. Bangunan penomoran 14 ada indikasi temuan serupa. Itu berdasarkan dari hasil ekskavasi, dari hasil pengupasan ataupun ekskavasi, bisa dilihat bahwa ada bata-bata yang dia menunjukkan itu sebagai bagian dari anatomi sebuah stupa. Itu diindikasikan dari bata-batanya yang berada reruntuhan ataupun bata-bata yang berada di dekat kaki stupa. Penomorannya berdasarkan kronologinya itu, misalnya untuk bangunan ini kan untuk candi induk 1, terus kemudian di depannya ada nomor 2, terus itu pun seterusnya. Ya ini eksperimen secara ini aja kan, dari dentingnya aja kan. Wah, iya. Denting kan beda, kan bagus. Iya. Kualitas pembakarannya baik itu tanah liatnya juga kan. Tapi dia hanya disusun seperti itu aja, nggak ada yang fungsinya, lock sistemnya gitu. lock sistemnya kayak batu andesit kayak candi-candi itu. Nah, kalau untuk teknik pemasangan dari bata itu kan dia pakai ini, digosok kayak yang di Bali itu, digosok itu. Dia kemudian menimbulkan daya kohesi. Akhirnya terus akhirnya dia lengket. Iya. Nggak perlu pakai kayak cairan telur. Iya, memang kalau ya. Mitosnya kan pakai telur melekat. Tapi itu kan batu-batu ini ya. Itu yang untuk andesit ya. Andesit pun juga sebenarnya nggak pakai juga. Dia sudah pakai ada takikan, ada kunciannya itu kan kayak puzzle itu. Iya. Dan stupa. Ini ada kemungkinan dia hiasan antara kaki dengan kemuncaknya, maksudnya kan ada kayak gelang. Nah, ini bagian antara ini kan kaki dengan kemuncak ini. Candi Kedaton. ketika pertama kali saya ke Candi Muaro Jambi, saya sudah menggunakan jasa sepeda keliling-keliling Candi Muaro Jambi. Dan kali ini karena penasaran, saya menggunakan jasa becak motor yang dikendarai oleh Ayu yang satu ini. Nah, jadi kita mau keliling-keliling Candi Muaro Jambi. Yuk.
Miring. Oh, miring ya. Saat ini saya berada di salah satu lokasi yang terdapat di kawasan Candi Muaro Jambi. Nama candi yang ada di sini adalah Candi Menapo Sialang. Nah, di lokasi ini sering dilakukan ritual-ritual keagamaan oleh para pendeta atau biku Buddha. Memang di sini tidak terlihat bangunan candi, yang ada hanyalah gundukan-gundukan yang terdiri dari batu bata yang bersebar di sana dan di sini. Tapi memang unik sih, karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dari 84 candi yang terdapat di kawasan Candi Muaro Jambi, hanya 8 yang sudah berbentuk candi. Kalau sekarang saya berada di salah satu candi lainnya, yaitu Candi Astano. Mungkin dalam bahasa Indonesia artinya candi istana kali ya, karena dalam logat Jambi menjadi Candi Astano. Kalau kita bandingkan dengan candi yang sebelumnya, Candi Menapo Sialang, candi yang satu ini, Candi Astano, itu terlihat lebih rapi dan sudah kelihatan bentuk candinya. Batu batanya pun tersusun dengan rapi dan kita bisa melihat undak-undakan serta bentuk candinya dengan lebih baik. Seperti di kota Jambi seberang, di sini pun apabila Sungai Batanghari sedang pasang, airnya sampai ke sini, ke daerah-daerah sini. Makanya tidak heran seperti contohnya Candi Astano ini dikelilingi oleh semacam kanal atau sungai kecil seperti itu. Hanya sayangnya karena saat ini sedang musim kemarau, jadi sungainya kering. Tetapi menurut informasi yang saya terima, ketika banjir, di sini menjadi sebuah lokasi untuk wisata berperahu. Saat ini saya diajak berkeliling ke sebuah kampung yang berdekatan dengan kompleks Candi Muaro Jambi. Nama kampung ini adalah Kampung Muaro Jambi. Nah, menarik bukan? Saya nggak tahu nih apakah candi itu dinamakan berdasarkan kampung ini atau kampung ini dinamakan berdasarkan candi itu. Ya, anyway, tempat ini adalah perkampungan tradisional masyarakat Jambi yang ada di pesisir Sungai Batanghari. Nah, di sini biasanya kata Ayu tadi yang mengendarai bentornya, biasanya banjir besar. Banjir besar itu antara awal bulan Desember sampai dengan akhir bulan Desember. Nah, ketika banjir, warga di sini mayoritas mengungsi keluar sana ke depan ke dataran yang lebih tinggi. Sama seperti di banyak daerah di Indonesia yang dilalui oleh sungai, para warga di Kampung Muaro Jambi ini menggunakan sarana transportasi sungai sebagai transportasi utama mereka. Walaupun mereka memiliki kendaraan roda 2 atau mobil, sungai tetap menjadi pilihan utama untuk membawa barang-barang besar dari satu kampung ke kampung yang lain. Tidak terkecuali perusahaan-perusahaan yang di belakang ini. Di sini terdapat, di seberang kampung ini terdapat perusahaan yang mengelola minyak kelapa sawit dan juga batu bara.
Saya senang banget karena ternyata ketika pulang dari desa Muaro Jambi menuju ke Candi, saya bertemu dengan sekelompok ibu-ibu yang sedang mempersiapkan sajian atau makanan khas Jambi, namanya bubur aya. Nah, bubur aya ini dipersiapkan karena ibu-ibu ini sedang mempersiapkan arisan. Keren, karena apa? Masaknya mereka masih pakai kayu dan ini seru banget nih ibu-ibunya nih. Yuk kita lihat yuk. Bubur raya. Bubur raya. Makanan orang desa Muaro Jambi. Iya, serat kaki. Saya lagi nggak enak sebenarnya sih, karena ternyata ibu-ibu di sini nawarin saya untuk mencicip masakan mereka, dan ini saya harus cicip. Nah, ini namanya bubur aya ya Bu ya. Iya. Apa udah Pak ya? Enak banget, sumpah enak banget. Namanya bubur aya. Nih. Nah, Top banget dan gratis. Dan ini adalah dua ibu yang mempersiapkan makanan ini. Enak banget, terima kasih ya Bu ya. Ya, yummy. Saya ini tamu nggak diundang, datang, nemu, ngambil gambar, terus makan. Top. Jadi ibu-ibu di belakang ini sedang siap-siap untuk arisan Bu ya. Iya, arisan. Nah, yang udah ada belum Bu? Belum dapat ya? Iya. Belum, baru memulai arisan ini. Iya. Tapi oke, saya tamu tidak diundang tapi makan. Tinggal makan Belum kali arisan? Ya Bu. Seru kan? Nah, ini ada ibu-ibu yang sedang makan siang. Yang unik adalah setiap dari ibu-ibu ini ada nampannya. Jadi satu orang itu punya satu nampan tempat mereka makan. Di situ ada nasi, ada sayur, ada lauknya, dan yang paling penting ada sambelnya. kain putih, kain papat, itu lagi namanya kayu. Kalau kita tinggal kita ngambil kalau susah-susah kan kita beli ya. Jadi anunya kain kapan? Banyak belakang. Jepit-jepit sampai dikit-dikit. Saya terkejut kenapa? Karena arisan oleh ibu-ibu yang antar RT ini diselenggarakan setiap setengah bulan sekali. Dan yang lebih luar biasa adalah arisannya adalah arisan kain kafan. Sehingga apabila ada berita kedukaan, mereka bisa mengambil kain kafan sesuai dengan urutannya. Luar biasa, merinding saya. Semangat kebersamanya sungguh top. Lamor ka umah budal lamiri nyantai. Lamor ka umah budal nyantai main ground. Menyenangkan sekali karena siang ini saya berhasil mengelilingi kawasan Candi Muaro Jambi. Selain itu, saya juga bisa melihat beberapa candi yang sebelumnya belum saya kunjungi. Dan juga saya bertemu dengan warga sekitaran desa Muaro Jambi dan ikut makan di acara mereka walaupun sebenarnya nggak diundang, hanya sekedar lewat. So, saya mau berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, dan Balai Pelestarian Cagar Budaya Kota Jambi yang sudah memberikan izin kepada saya untuk ngedrone di kawasan Candi Muaro Jambi. Kopi langsung dicampur ke air nira yang dipanaskan di atas tungku kayu tadi.